Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel lowongan kesehatan. Pada video kali ini seperti biasa kita akan membagikan informasi mengenai informasi lowongan yang ada di rumah sakit maupun klinik ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan membagikan informasi mengenai dua lowongan ya yang ada di rumah sakit milik pemerintah. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi update terbaru, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga mengetahui informasi lowongan ini atau teman-temannya bisa mengetahui dan menge-share ke yang lainnya dan agar mendapatkan pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai informasi lowongan. Yang pertama ada lowongan di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suherojo yang ada di Magelang, dan yang kedua ada lowongan di RSUD Hajah Ana Lasmanah yang berada di Banjarnegara berbatasan dengan Wonosobo. Nah, untuk mengetahui informasinya di ini silakan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Jiwa Suherojo di rsjsuherojo.co.id, atau teman-teman tinggal mengetikkan saja rsj.suherojo Magelang. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini untuk websitenya, atau teman-teman kita akan permudah, silakan bisa mengklik link di deskripsi video ini. Nah, kita akan mengkliknya di sini, maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Di tampilan awal juga sudah ada di ini untuk rekrutmen tenaga relawan kesehatan untuk kesehatan dokter ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk relawan tenaga kesehatan untuk pelayanan COVID-19 dan dokter mitra. Nah, di sini untuk batas akhir pendaftarannya yaitu tanggal 2 Juli 2021 ya, pukul 15. Dan di sini buat teman-teman semua yang ingin mengetahui informasinya bisa juga ini menghubungi arah hubung ya jika masih bingung di 085743447581 untuk menanyakan informasi lowongannya. Nah, di informasi pendaftarannya silakan teman-teman bisa langsung masuk saja ke http://rsjsuherojo.co.id/rekrutmen atau mengklik link di deskripsi video ini, atau tinggal teman-teman klik saja di sini ya. Nah, di sini tinggal klik, maka nanti teman-teman akan melihat informasi lowongannya. Nah, di sini ada dua ini ya informasi ya. Yang pertama informasi lengkap pendaftaran, bisa teman-teman lihat. Nah, kita akan melihat untuk informasinya. Yang pertama di sini informasi yang dibuka yaitu ada perawat, ini minimal D3 keperawatan, ini alokasinya sebanyak 35 orang. Kemudian radiografer, ini minimal D3 radiografer sebanyak 2 orang. Kemudian ada analis laboratorium, ini minimal D3 analis kesehatan sebanyak 2 orang. Asisten apoteker atau TTK minimal D3 farmasi sebanyak 3 orang. Kemudian yang terakhir ada dokter umum dengan profesi dokter umum sebanyak 5 orang. Nah, di sini buat teman-teman semua, di sini adalah informasi lowongan penerimaan relawan tenaga kesehatan ya, dan dokter mitra ya teman-teman semua. Jadi nanti pasti akan ada kontraknya. Nah, untuk persyaratan melamar sendiri di ini seperti biasanya ada warga negara Indonesia, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang disebutkan di angka 1 ya yang dialokasi formasi, kemudian memiliki STR yang berlaku dan bukti tertulis STR yang masih dalam proses jika teman-teman baru lulus ya. Kemudian tidak memiliki komorbid itu semacam penyakit bawaan ya, dan tidak dalam kondisi hamil. Kemudian usia maksimalnya 35 tahun kecuali untuk dokter umum ya, maksimal 40 tahun. Untuk pendaftaran ini teman-teman tinggal masuk sini, nanti kita akan mencoba untuk mendaftar ya teman-teman semua. Nanti kita akan membantu teman-teman untuk mendaftar. Dan kemudian selanjutnya adalah berkas yang harus dilampirkan. Di sini ada surat lamaran yang ditandatangani, nanti tinggal teman-teman sprint dulu, nanti baru di scan. Kemudian pas foto berwarna, fotokopi KTP, ijazah, STR yang masih berlaku atau surat tertulis STR yang dalam pengurusan, fotokopi pelatihan atau pengalaman kerja jika ada. Nah, kita akan langsung saja masuk ke website pendaftarannya di http://bit-rekrutmen relawan COVID ya. Di ini tinggal teman-teman tulis saja bit.ly kemudian rekrutmen relawan COVID ini ya. Tinggal teman-teman bisa lihat, kita masuk ya, atau teman-teman nanti akan ada tampilan seperti ini, atau teman-teman lebih mempermudahnya silahkan teman-teman tinggal ini bisa isi dengan form pendaftaran yang di awal. Nah, nanti sama akan masuknya ya teman-teman. Kemudian yang harus diisi sini ada yang pertama ada
ini ya, contoh penulisan namanya silahkan teman-teman diisi dengan gelarnya ya. Jadi ini tinggal teman-teman isi ya bersamaan dengan gelar teman-teman semua. Kemudian ini ada nick ya, jadi diisi nick teman-teman semua, kemudian alamat dari teman-teman yang akan mendaftar ya secara lengkap ya. Jadi ini saya contohkan saja secara lengkap. Kemudian nomor HP di sini, untuk nomor HP sendiri buat teman-teman jangan sampai lupa ya, kalau bisa untuk nomor HP-nya ini yang terhubung dengan WA maupun SMS. Jadi teman-teman jangan mengirimkan yang cuma bisa di WA, karena kemungkinan bisa nanti dihubungi lewat telepon ya. Jadi bisa diisi teman-teman ya, ini contoh. Kemudian penulisan pendidikan ya, profesi nurse ya. Kemudian untuk pendidikan sendiri ini perawat, jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang selanjutnya tinggal teman-teman upload saja berkas-berkas yang tadi sudah disebutkan ya, ada KTP, foto berwarna, ijazah STR, dan nanti silakan teman-teman dijadikan dalam satu PDF ya. Jadi nanti teman-teman seperti KTP, lamaran dan yang lain-lain dijadikan satu PDF, kemudian tinggal teman-teman upload di sini ya, maksimal ini 100 MB, jadi banyak sekali. Kemudian tinggal di add di sini, dan kemudian nanti teman-teman tinggal select ya. Dan saya contohkan tinggal nanti maka akan ada tampilan seperti ini, tinggal di upload, maka nanti otomatis ke upload seperti ini ya. Nah setelah itu ini yang sudah digabung ya, maka jika sudah seperti ini, kemudian teman-teman tinggal submit saja di sini ya. Ini ada submit, dan otomatis teman-teman akan tersimpan data teman-teman melamar teman-teman semua, surat lamaran teman-teman semua akan terdaftar atau akan terekam di HRD dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soerojo ya, dokter ini ya. Nah kemudian selanjutnya di sini teman-teman tinggal submit dan otomatis tersave ya. Ini keluar saja karena saya tidak akan mendaftar. Kemudian yang selanjutnya mungkin seperti itu bagaimana cara mendaftar di Rumah Sakit Jiwa, dan nanti linknya tinggal teman-teman klik link di deskripsi video ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi lowongannya ada di Rumah Sakit Haja Ana Lasmana yang ada di Banjarnegara. Nah di ini untuk websitenya sendiri, silakan teman-teman langsung masuk saja ke website Rumah Sakit Hajah Amanah ya, di rsud.banjarnegara.kap.go.id. Nah di sini ya tinggal teman-teman tinggal mengetik saja RSUD Banjarnegara, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Atau teman-teman tinggal nanti akan ada masuk website di rsud.banjarnegara.kap.go.id, maka nanti kita juga akan memberikan linknya di deskripsi video ini ya. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini, dan di awal sudah ada informasi lowongan pekerjaan, dan kita akan melihat untuk informasinya. Tinggal teman-teman klik saja di sini untuk informasi lowongannya. Nah di sini untuk informasi lowongannya seperti ini ya, karena di awal memang loadingnya lama, kita lihat di open window saja. Nah di ini ada informasi lowongannya. Untuk informasi lowongannya sendiri, yang pertama ada dokter umum sebanyak 1 orang, ini lulusan S1 kedokteran dan profesi. Kemudian apoteker sebanyak 3 orang, ini lulusan S1 farmasi dan profesi. Kemudian perawat ya sebanyak 12 orang, minimal D3 keperawatan. Jadi buat teman-teman semua yang profesi nurse bisa mendaftar juga. Kemudian ada sopir ambulans sebanyak 2 orang, SMA, SMK dan MA. Kemudian rekam medis pada 2 orang ya, lulusan D3 rekam medis. Persyaratan umumnya hampir sama ya, ada WNI, membuat surat pernyataan bermaterai, ijazah, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat sehat ya, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, dan pelamar yang lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi perusahaan swasta lainnya. Nah persyaratan khususnya ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Untuk tinggi 40 tahun ya untuk tingginya, dan IPK minimal 2,75, memiliki SIM A dan yang lain-lain. Tenaga kesehatan tentunya memiliki STR ya. Untuk tata cara mendaftarannya sendiri ini silakan teman-teman bisa mengirimkan lamaran yang ditujukan kepada Direktur RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 42 Banjarnegara, kode posnya 53415, atau teman-teman silakan download saja untuk informasi ini ya di yang tadi kita sudah bahas. Nah untuk lamaran ini dikirim secara langsung ke panitia pengadaan pegawai non PNS RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara sesuai dengan jadwal pendaftaran ya. Untuk pendaftaran sendiri paling lambat besok ya,
1 Juli 2021 pukul 12 ya, di lantai 1. Dan surat yang harus dibawa ini ada surat lamaran tertulis materai, ini ada nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir, alamat ya sesuai dengan KTP, nomor telepon HP yang aktif, dengan melampirkan berkas ada pas foto 4x6 sepanjang 4 lembar dan ditulis dengan namanya di sebaliknya, fotokopi jasa dan transkrip nilai, nanti dilegalisir, fotokopi KTP yang berlaku, fotokopi akte kelahiran, CV atau daftar riwayat hidup yang ditulis tangan, jangan lupa buat semua, kemudian fotokopi surat keterangan catatan kepolisian ya. Kemudian fotokopi bukti pencari kerja atau AK kuning, ini bisa teman-teman cari di dinas ketenagakerjaan. Kemudian surat keterangan sehat ya, kemudian fotokopi STNK yang masih berlaku, fotokopi sertifikat kompetensi, kemudian surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri selama 1 tahun bekerja, dan apabila mengundurkan diri sebelum 1 tahun bersedia dikenakan sanksi berupa denda sebesar sisa bulan yang belum dijalani dalam kurungan waktu 1 tahun dikalikan gaji pokok kecuali diterima menjadi CPNS bermaterai ya 10.000. Fotokopi surat keterangan kerja atau magang jika ada. Kemudian ini semua berkas disusun ya teman-teman semua, untuk dokter kuning, apoteker hijau, perawat merah, rekam medis kuning, supir ambulan biru ya, nanti ditulis nama, alamat, nomor telepon dan HP. Kemudian informasi yang dilamar, dan yang ada berkas yang telah dimasukkan ke dalam map, selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Jadi mapnya sama di sini perawat dimasukkan ke map yang berwarna merah, kemudian dimasukkan ke map yang tertutup yang warna coklat itu ya. Kemudian ketentuan lainnya bisa teman-teman lihat di sini ya, nanti teman-teman bisa bahas sekali. Kemudian ini menggunakan sistem Google dan dan lamaran harus diserahkan secara langsung, tidak menggunakan jasa pengiriman karena nanti kemungkinan tidak akan masuk ke HRD ya teman-teman semua. Kemudian peserta membawa alat tulis, keputusan direktur ini tidak bisa diganggu gugat dan tanpa dipungut biaya apapun. Nah, untuk seleksi administrasinya ini Selasa sampai Kamis 29 sampai 1 Juli. Kemudian untuk pengumuman seleksinya Jumat 2 Juli 2021 di rsudbanjarnegara.gov.go.id ya, di website yang tadi. Kemudian tes akademik ini Sabtu tanggal 3 Juli di Aula Kabupaten Banjar. Pengumuman tes kemampuan akademik Senin 5 Juli di websitenya. Kemudian tes keterampilan wawancara tanggal 6, kemudian pengumuman tes keterampilan dan tes wawancara tanggal 7 di website ya. Nanti tinggal teman-teman masuk dan pantau terus website dari Rumah Sakit Dr. Hajah Lasmanah Banjarnegara, dan hasil seleksi pengadaan tes kesehatan nanti tanggal 8 Juli ya untuk pengumuman hasil seleksinya. Nah, seperti itu saja untuk bagaimana cara untuk mendaftar di Rumah Sakit Hajah Lasmanah yang ada di Banjarnegara. Dan buat teman-teman semua di sini jangan lupa untuk mengirimkan secara langsung di RSUD Dr. Hajah Lasmanah yang ada di Banjarnegara. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini. Nah, ini buat teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang lebih banyak lagi. Dan saya admin lawan kesehatan undur diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.